So at night, I think now, right? Yeah, In the it's midnight. 10 o'clock in the night. Yes. Okay then. So which America you are? Periodes en zo nog gedaan. En het is wel grappig, want deze voorbereiding ging... Recording in progress. PSSI, Pak Sekjen PSSI, teman-teman Kemenpora, saya selalu mendukung apapun yang direncanakan negara untuk mencapai tujuannya. A chance to say a few words, but we are waiting for all comments and questions from the members, okay? Tujuannya ini tentunya adalah menang. Dan jika dalam tujuannya adalah menang, kita membutuhkan pemain naturalisasi, maka itu pun juga harus dikejar. So at night, I think now, right? Yeah, In the it's midnight. 10 o'clock in the night. Yes. Okay then. So which America you are? In Dallas, Texas. Oh, in Texas. Okay. So Ragnar, you're in Holland, and Yes. also Tom. Yes, I'm too in Holland. Oh, both of you in Holland. Okay. So welcome to Indonesia. I believe you join in Indonesian and national team. It's because you want to be the football player professionally. That's the main reason, I believe. So that's why we have to do our process in naturalization now. But the most important I would like to know is soon you become an Indonesian citizen. When you are not productive as a football player, you still become an Indonesian citizen. What will you do later on? Martin Paes bisa turun di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam bulan ini? Sekarang pertanyaan muncul, apakah Martin Paes, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa diturunkan untuk laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam? Peluangnya sangat kecil. Sebab, batas pendaftaran pemain untuk laga Timnas Indonesia versus Vietnam ditutup pada 13 Maret 2024. Kabarnya, berkas naturalisasi Martin Paes, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dirapatkan di Komisi 3 dan ex-DPR RI pada Kamis, 7 Maret 2024. Setelah rapat Komisi 3 dan ex-DPR RI, langkah selanjutnya adalah menunggu keputusan Presiden, Kepres, soal naturalisasi nama-nama di atas. Merujuk kepada proses naturalisasi Jai Itzes, jarak antara rapat Komisi 3 dan ex-DPR RI dengan keluarnya Kepres adalah 7 hari. Hal itu berarti, Kepres Martin Paes, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen kemungkinan baru keluar pada 14 Maret 2024, atau ketika batas pendaftaran pemain telah ditutup. Karena itu, peluang Martin Paes, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen memperkuat Timnas Indonesia versus Vietnam hampir pasti sudah tertutup. Sebab, setelah Kepres, Martin Paes, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen masih harus menjalani 2 tahapan lagi. Sebut saja pengambilan sumpah WNI dan perpindahan federasi. Untuk perpindahan federasi, biasanya memakan waktu sekira 1 minggu. Jikapun gagal membawa Timnas Indonesia bulan ini, Martin Paes, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa mengikuti sesi latihan skuad Garuda bulan ini demi dipersiapkan turun melawan Irak dan Filipina pada Juni 2024. Presiden FIFA Gianni Infantino diminta percepat perpindahan federasi Tom Haye, Martin Paes dan Ragnar Oratmangoen. Harapan itu dilontarkan netizen di media sosial yang sangat berharap Tom Haye, Martin Paes dan Ragnar Oratmangoen dapat turun di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Sekadar diketahui, berkas naturalisasi Tom Haye, Martin Paes dan Ragnar Oratmangoen sudah diterima DPR dan diumumkan dalam rapat paripurna hari ini, Selasa, 5 Maret 2024. Rencananya pada Kamis, 7 Maret 2024 pukul 10 WIB, berkas naturalisasi Tom Haye, Martin Paes dan Ragnar Oratmangoen akan dirapatkan di Komisi 10.
Setelah itu, harapannya pada Jumat 8 Maret 2024, berkas naturalisasi 3 nama di atas langsung dirapatkan Komisi 3. Setelah urusan dengan DPR kelar, tinggal menunggu keputusan Presiden, Kepres. Setelah Kepres kelar, langkah selanjutnya adalah penjadwalan pengambilan Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI. Sekarang harapannya, proses pengambilan sumpah dapat kelar sebelum tanggal 13 Maret 2024, sebab tanggal 13 Maret 2024 merupakan batas akhir pendaftaran pemain untuk laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Meski begitu, setelah mengambil sumpah WNI, nama-nama di atas belum bisa langsung memperkuat Timnas Indonesia. Martin Paes dan kawan-kawan masih harus menjalani proses perpindahan federasi yang biasanya memakan waktu 1 minggu. Namun, netizen berharap berkat adanya kantor FIFA di Jakarta dan kedekatan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, perpindahan federasi bisa dikebut dalam hitungan jam. Dalam proses perpindahan federasi, ketika kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan paspor sudah di tangan, PSSI bisa langsung mengirimkan berkas tersebut kepada FIFA. DPR RI setujui proses naturalisasi Martin Paes, Tom Haye dan Ragnar Oratmangon. Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia menyetujui proses naturalisasi 3 pemain keturunan yakni Tom Haye, Ragnar Oratmangon dan Martin Paes. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, saat sidang paripurna DPR RI pada Selasa, 5 Maret 2024, siang waktu Indonesia Barat. DPR RI terima surat dari Presiden tentang permohonan pemberian kewarganegaraan 3 pemain keturunan Indonesia dan sudah disetujui DPR, tulis akun Instagram Football Indonesia A. Lantas, apalah Tom Haye, Ragnar Oratmangon dan Martin Paes langsung menjalani Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI, setelah mendapatkan persetujuan di atas? Jawabannya belum. Seperti yang diungkapkan Sufmi Dasko Ahmad, selanjutnya Komisi 3 dan ex-DPR RI akan mengadakan rapat soal proses naturalisasi Tom Haye, Ragnar Oratmangon dan Martin Paes. Paling cepat, 2 komisi itu langsung merapatkan proses naturalisasi Martin Paes dan kawan-kawan pada Rabu, 6 Maret 2024. Setelah rapat, selanjutnya menunggu keputusan Presiden, Kepres, soal proses naturalisasi. Jika Kepres sudah keluar, agenda selanjutnya adalah mengambil sumpah WNI. Jika sudah mendapatkan paspor Indonesia, apakah Martin Paes dan kawan-kawan langsung bisa memperkuat Timnas Indonesia? Jawabannya belum. Sebab, mereka masih harus menunggu proses perpindahan federasi yang biasanya memakan waktu 1 minggu. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah nama-nama di atas bisa memperkuat Timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024? Profit di luar dugaan Timnas Indonesia naturalisasi Chovanie Amat Karijo, dilansir tribunwow.com, satu opsi pemain bidikan naturalisasi Timnas Indonesia untuk lini depan kembali muncul. Bukan asli berpaspor Belanda, opsi bidikan Timnas Indonesia kali ini muncul dari pemain keturunan Indonesia asal negara Sint Maarten, Chovanie Amat Karijo. Darah Indonesia Chovanie Amat Karijo berasal dari neneknya yang berasal dari Jawa. Chovanie Amat Karijo saat ini bermain untuk tim kasta teratas Liga Swedia dengan bermain di posisi sayap kiri. Hal itu tak terlepas dari 5 profit yang bisa didapatkan Timnas Indonesia jika menaturalisasi Chovanie Amat Karijo. Di mana 1 diantaranya di luar dugaan karena di usia yang terbilang muda, pengalaman karirnya tak bisa dianggap remeh. Hal itu tak terlepas dari 5 profit yang bisa didapatkan Timnas Indonesia jika menaturalisasi Chovanie Amat Karijo. Di mana 1 diantaranya di luar dugaan karena di usia yang terbilang muda, pengalaman karirnya tak bisa dianggap remeh. Di usia yang baru menginjak 24 tahun, siapa sangka, Chovanie Amat Karijo memiliki segudang rekam jejak mentereng. Di mana, Chovanie Amat Karijo telah bermain di 3 negara Eropa besar sejauh ini. Saat bermain di Belanda, Chovanie Amat Karijo tercatat pernah memperkuat klub Eredivisie, RKC Waalwijk, terkini, berhasil beranjak dan sukses membela tim kasta pertama Liga Swedia, GAIS. Secara pamor, tentu saja Chovanie Amat Karijo memiliki nilai lebih. Mengingat di usia yang relatif tak berbeda jauh, Chovanie Amat Karijo sudah mampu menembus kasta tertinggi di Swedia.
Usia yang sudah menunjukkan kematangan cara bermain dan tentu saja bisa dijadikan proyeksi jangka panjang timnas Indonesia apabila berhasil dinaturalisasi. Terkhusus untuk diplotkan di posisi sayap kiri, pemain dikenal sangat lincah dan sangat eksplosif di lini serang. Meski berposisi asli sebagai sayap, Chovanie Amat-Karijo kerap tuntaskan peluang dengan mengeksekusinya sendiri dengan matang. Gaya mainnya yang menusuk dari segala sisi membuat pergerakan Chovanie Amat-Karijo sulit untuk ditebak lawan. Sepakan dari luar kotak penalti juga jadi andalan Chovanie Amat-Karijo dalam menuntaskan peluang. Sosok Chovanie Amat-Karijo yang dikenal mampu memerankan 3 posisi berbeda. 2 posisi yang kerap dimainkan Chovanie Amat-Karijo diantaranya adalah sayap kiri dan kanan. Sementara 1 posisi lainnya yakni bermain di pos gelandang kiri. 3 pemain grade A asal Belanda disebut diberikan KNVB ke PSSI. Siapa saja? Terdapat 3 pemain grade A asal Belanda yang dianggap telah diberikan oleh Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, kepada PSSI. Kabar tersebut mencuat usai KNVB tak mengikut sertakan ketiga pemain keturunan Belanda Indonesia terserse saat mereka merilis daftar nama dari skuad timnas Belanda senior dan tim U21 mereka. Seperti yang diketahui, PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tengah gencar mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Cara tersebut dinilai menjadi jalur tercepat untuk meningkatkan kualitas Garuda yang tengah berkembang. Shin Tae-yong bahkan khusus mengincar pemain asal Belanda yang memiliki banyak pemain keturunan. Kabar buruknya Shin Tae-yong harus bergerak cepat karena nama-nama yang diincar Shin Tae-yong dan PSSI berpeluang juga dipanggil oleh timnas Belanda. Sebab kali ini PSSI hanya ingin menaturalisasi pemain keturunan grade A alias pemain terbaik. Menariknya, baru-baru ini KNVB sudah merilis daftar pemain yang dipanggil untuk timnas Belanda senior dan timnas Belanda U21 untuk agenda terdekat. Dalam daftar tersebut sejatinya ada beberapa pemain keturunan Belanda Indonesia, seperti halnya penggawa AC Milan, Tijani Reijers hingga Miljan Manhoef untuk timnas Belanda U21. Hanya saja, dalam rilis tersebut yang menarik adalah tidak ada 3 nama yang sedang diincar PSSI untuk dinaturalisasi. Seperti halnya tidak ada nama pemain keturunan Pascal Struijk, Leeds United, dan Kevin Dix, Copenhagen, di timnas Belanda senior. Lalu di tim U21, nama Mees Hilgers pun juga tidak dipanggil. Banyak pencinta sepak bola tanah air lantas berpendapat ketiga nama tersebut seperti dibiarkan KNVB untuk tidak dipanggil karena diincar oleh PSSI. Pihak pertama yang menyadari hal tersebut adalah akun seputar sepak bola di Instagram, yakni Revio Waruda. Apakah berhasil dikunci oleh PSSI untuk skuad Garuda? Dalam hal ini mengingat Pak Erick Thohir, juga adalah sosok berpengaruh dan dekat dengan lingkungan sepak bola internasional, tambah akun tersebut. Nathan Choyaon akan segera ke Indonesia, saya mau secepatnya bela timnas. Nathan Choyaon saat ini tengah menanti waktu yang tepat untuk datang ke Indonesia dan menjalani Sumpah WNI. Ia ingin secepatnya bermain untuk timnas Indonesia. Nathan sebelumnya sudah menjalani serangkaian proses naturalisasi. Ia hanya tinggal menjalani syarat terakhir, yakni Sumpah WNI. Proses Sumpah WNI Nathan sempat tertunda karena tidak mendapatkan izin dari klub sebelumnya, Swansea City. Kini, Nathan sudah berpindah klub dengan kembali ke Belanda. Ia bergabung dengan SC Heerenveen dengan status pemain pinjaman dari Swansea City. Kami masih melanjutkan proses naturalisasi itu. Saya, ekspektasinya ingin segera datang ke Indonesia untuk bisa menyelesaikan semuanya. Saya ingin secepatnya bisa bermain untuk timnas, kata Nathan kepada Kumparan usai pertandingan Heerenveen versus Ajax Amsterdam. Ketika ditanya soal kans datang ke Indonesia pada Februari atau Maret ini, Nathan Choyaon mengatakan bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Ia berharap bisa ke Indonesia sebelum jeda internasional pada Maret nanti. Semoga saja bisa datang Februari atau Maret 2024. Kita lihat saja bagaimana nanti, ucap Nathan. Saya pengennya bisa melakukan Sumpah WNI itu secepat mungkin. Nanti, kan, ada jeda internasional juga, ya, semoga bisa sebelum itu. Kayaknya itu waktu yang tepat, dirinya menambahkan.
Keseriusan Nathan Choyaon di naturalisasi timnas Indonesia dipertanyakan, Shin Tae-yong diminta turun tangan. Pengamat sepak bola, Roni Pangemanan alias Bung Ropan mendengar kabar miring soal proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia, Nathan Choyaon. Bung Ropan mengatakan, banyak orang mulai mempertanyakan keseriusan Nathan Choyaon untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Pasalnya, Nathan Choyaon hingga saat ini belum juga menjalani proses janji sumpah setia warga negara Indonesia, WNI, agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Padahal, pemain SC Heerenveen ini dijadwalkan menjalani proses tersebut berbarengan dengan Jay Itzes pada 28 Desember 2023 lalu. Namun, Nathan sampai saat ini belum melakukan hal tersebut sehingga banyak orang mulai mempertanyakan keseriusannya. Memang banyak yang bertanya-tanya dia serius enggak sih untuk bisa jadi warga negara Indonesia, karena kan sudah terlalu lama semestinya tanggal 28 bersama dengan Jay Itzes untuk diambil sumpah tapi. Sekarang sudah lewat, Januari sudah lewat sudah masuk ke Februari, nanti Februari selesai sudah di Maret, ucapnya. Dia menambahkan, proses pengambilan sumpah dan pengurusan administrasi lainnya tidak akan memakan waktu yang lama. Maka dari itu, Bung Ropan mengungkapkan bahwa banyak orang yang mulai resah dengan status bek berusia 22 tahun tersebut.